Perkenalkan, nama saya Sibatinius Hulu, jurusan Ilmu Hukum, NIM 1142 41035. Saya akan membacakan Nahum pasal 1 ayat 1-8. Ucapan nilai tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum orang Elkos. Tuhan itu adalah Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan penuh kuasa, tetapi Ia tidak sekali-sekali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puing-puing dan badai dan awan dalam debu kakinya. Ia menghardik laut dan mengeringkannya, dan segala sungai dijadikannya kering. Basan dan Karmel menjadi merana dan kembang, Libanon menjadi layu. Gunung-gunung gemetar terhadap Dia dan bukit-bukit mencair. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia serta seluruh penduduknya. Siapakah yang tahan menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya? Ia menyala-nyala, kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalau ke dalam gelap. Jadi, renungan dari saya mengenai ayat ini adalah ada 3, yaitu Tuhan yang cemburu dan pembalas. Jadi, kita tahu dulu Tuhan itu dinyatakan sebagai Allah yang cemburu, menunjukkan bahwa Dia sangat peduli terhadap kesetiaan umat-Nya dan tidak akan membiarkan kejahatan tanpa balasan. Kemudian yang kedua, kemarahan terhadap kejahatan. Ayat ini bisa dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka yang melakukan kejahatan, khususnya penduduk Niniwe yang telah berulang kali menolak pertobatan. Kemudian yang ketiga, pelindung umat-Nya. Jadi, meskipun Tuhan marah, Dia juga adalah tempat pelindung bagi mereka yang berlindung kepadanya, memberikan harapan bagi orang-orang yang setia dan taat dan menuruti perintah-perintahnya. Jadi, kesimpulan dari ketiga dari pesan renungan dari saya di atas itu mengajak umat untuk memahami bahwa keadilan Tuhan berjalan seiring dengan kasih-Nya, dan setiap tindakannya didasarkan pada kebijaksanaan dan pengetahuan yang sempurna. Jadi sekian dari renungan dari saya. Kalau ada kata yang kurang jelas dan agak berbelit-belit, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.